Pelajaran yang keenam ya, aset yang paling berharga itu bukan uang, bukan properti, bukan sesuatu yang didapatkan. Tapi aset paling berharga itu diri kalian sendiri. Aset yang paling berharga itu sering nggak punya angka di laporan keuangan. Contoh, kayak gue pribadi sekarang ya, mungkin kalian bisa lihat di luar sana, gue punya uang puluhan miliar, ya cenderung bisa ngatur gue ada ratusan gitu ya. Gue punya mobil, gue punya jam tangan, gue punya aset, gue punya banyak banget gitu ya, Bitcoin dan sebagainya. Itu kan bentuk dari aset. Tapi menurut gue, aset ini itu adalah aset yang paling murah yang lu bisa punya. Ketika kita ngomong gue punya audience gitu ya, gue punya network yang kuat, gue punya skill, gue punya kepala gitu ya, gue punya tim bahkan ya. Ini aset yang lebih mahal. Jadi urutannya itu aset ya, jadi kayak uang gitu ya, saham, kripto, terus ya mobil, jam tangan, semuanya bentuk itu gitu ya. Itu aset yang paling rendah gitu ya. Yang kedua itu kepercayaan, loyalty, audience gitu ya. Itu juga bisa jadi aset gitu ya. Human labor ini yang paling atas ya, level paling tinggi gitu. Karena ketika lu punya resource allocation, human labor ya, lu punya orang-orang terdekat lu yang bisa ngelakuin apapun itu, orang-orang lu yang A+ kita ngomong, orang-orang yang hebat, maka ini aset terbaik lu. Jadi aset itu nggak melulu tentang uang. Itu yang gue pelajarin di umur ke-19. Aset itu bisa bentuk itu lain, bisa bentuk dalam orang, bisa bentuk dalam ilmu kepala lu itu aset gitu ya. Karena gini, kalau uang lu itu aset lu, kalau gue sekarang riset semua uang lu, apa kalau bisa dapetin balik uangnya gitu ya? Kalau tanya gue, jawabannya gue bisa gitu ya. Karena gue punya apa yang gue butuhkan dalam kepala gue punya ilmunya, gue punya networknya, gue punya skillnya.